Oke, kita akan mengenal apa yang namanya bentuk rekursi ya. Rekursi atau kita tuliskan di sini adalah rekursif, itu merupakan suatu subroutine ya atau fungsi atau prosedur yang dimana dia itu memanggil dirinya sendiri. Ya, bentuk dimana pemanggilan subroutine terdapat dalam body subroutine. Dengan rekursi, program ini akan lebih mudah dilihat. Bentuk rekursi ini bertujuan untuk yang pertama itu menyederhanakan penulisan program, yang kedua menggantikan bentuk iterasi, ya. Kemudian syaratnya adalah ada kondisi terminal atau basisnya, kemudian subroutine call yang melibatkan parameter yang nilainya menuju kondisi terminal. Jadi kalau misalkan saya buat ilustrasinya adalah rekursi itu sebuah foto, kemudian di dalamnya ada sebuah foto lagi, di dalamnya ada sebuah foto lagi. Jadi dia memanggil dirinya sendiri sebanyak berapa kali, gitu. Kemudian recursively defined function, we use two steps to define a function with the set of non-negative integer as its domain. Jadi menggunakan dua step, yaitu basicnya atau step dasarnya adalah specify the value of the function at 0. Jadi spesifikasi jika fungsinya untuk yang 0, jadi yang awalnya dulu. Di sini tulisannya adalah function at 0, itu fungsi ketika 0, artinya berarti awalnya dulu ya, initialnya apa. Kemudian recursive stepnya adalah give a rule from finding its value at an integer from its value at smaller integer. Such a definition is called recursive or inductive definition. Kemudian langkah rekursifnya adalah give a rule for finding its value. Jadi berikan aturan untuk mencari value at an integer, ya, sebuah bilangan bulat dari value yang smaller dari integer. Jadi give a rule, berikan dia aturan untuk mencari value selanjutnya. Nah, tapi berdasarkan integernya. Jadi tidak mungkin rekursif itu tidak integer ya. Jadi kalau misalkan F0 kemudian F1 itu harus basicnya dari ada 0-nya, F0-nya. Kalau saya punya F2 berarti F2 basicnya harus dari F1 atau F0 atau dua-duanya. F3 berarti F3 bisa jadi F2, F1, F0 atau hanya salah satunya. Ya, itu recursively defined function. Nah, ini contohnya adalah suppose that f is defined recursively by f0 sama dengan 3 ya. Jadi misalkan fungsi f itu didefinisikan secara rekursif sebagai, nah di sini kita buat inisial dulu. Inisialnya mengatakan bahwa f kalau n-nya 0 itu nilainya adalah 3. Nah, kemudian di sini adalah fungsi rekursifnya. Jadi fn plus 1 sama dengan 2 fn plus 3. Berarti ini kalau saya bilang untuk n-nya ya lebih besar sama dengan 0. Karena untuk yang 0 dia sudah. Kalau n-nya 0 berarti ketemunya f 0 tambah 1. Berarti f1 sama dengan 2 f0 plus 3 ya. Itu gambarannya saja. Kemudian pertanyaannya adalah find f1, f2, f3, and f4. Jadi temukan F1, F2, F3, F4. Basicnya adalah inisialnya dan rule-nya ya. Ini rule-nya. Solusinya adalah dengan rule seperti ini, maka ini kalau n-nya 0, saya peroleh F1 ya. 2 F0 plus 3 dapatnya 9. Ini adalah F1. Kemudian kalau n-nya saya ganti menjadi 1 ya. N-nya 1 ya. Di sini tadi n-nya sama dengan 0, ini n-nya sama dengan 1. Kalau n-nya 1 berarti 1 tambah 1 ya, berarti 2 ya. Kemudian n-nya sama dengan 2, n-nya sama dengan 3. Ini diperoleh untuk nilai ini F2, kemudian di sini F3, dan yang terakhir adalah F4. Nah, contoh lain adalah bilangan Fibonacci atau Fibonacci numbers. F0, F1, F2, etc. are defined by the equation. Di sini dia menginisialisasi dulu bahwa f0-nya adalah 0, f1-nya adalah 1, dan fn is equal then fn minus 1 plus fn minus 2. Jadi fn-nya adalah penjumlahan antara dua unsur di belakangnya.
Nah, di sini jelas untuk N-nya 2, 3, 4. Kalau N-nya 1 dia udah nggak pakai, N-nya 0 juga tidak terpakai. Find the Fibonacci number F2, F3, F4, F5, and F6. Solusinya adalah because the first part of the definition state that F0 is 0 and F1 is 1, it follows from the second part of the definition that, jadi karena bagian pertama dari definisi itu menginisiasi bahwa F0-nya adalah 0 ya, dan F1-nya adalah 1, it follow ini mengikuti bentuk yang bentuk selanjutnya, yaitu kalau N-nya diganti 2, N-nya diganti 3, maka dia akan mengikuti. Nah, jadi ini yang dinamakan Fibonacci, dan kalau kita tulis maka Fibonacci-nya berupa 0, kemudian 1, kemudian 1, 2, 3, 5, dan 8, dan seterusnya. Lalu contoh rekursif selanjutnya adalah mengenai faktorial ya, dan A pangkat N. Jadi algoritma pertama di sini adalah recursive algorithm for computing N factorial. Jadi ini adalah fungsi N faktorial ya, dengan dimana kita tahu kalau N faktorial adalah N dikalikan dengan N min 1 dikalikan dengan N min 2 sampai dia dengan 3 dikali 2 kali 1. Jadi kita akan menghitung N faktorial itu dengan cara rekursif. Kemudian contoh yang kedua adalah recursive algorithm for computing A pangkat N. Ya kan? A pangkat 1 berarti A pangkat 2 berarti A pangkat 1 kali A, gitu ya. A pangkat 3 berarti A pangkat 2 kali A, kan gitu. Berarti A pangkat N sama dengan A pangkat N min 1 dikalikan dengan A. Jadi begitu cara berpikirnya untuk mengetahui ini rekursif atau bukan. Contohnya adalah ini yang sudah tadi ya, jadi barisan Fibonacci, barisan dari N yang sama dengan 1 ya, kita peroleh seperti ini. Algoritmnya adalah untuk N lebih besar dari 2, ini begini ya. Kalau N-nya 4, maka cara berpikirnya adalah F4 itu F3 plus F2. Nah, di sini ada F3 dan F2. F3-nya itu apa? F3 itu adalah F2 plus F1. Jadi ini hitungnya adalah 1 plus 1 plus 1. F4 sama dengan 3. Oke, ini tidak perlu ada penjelasan tambahannya ya. Kemudian kalau faktorial pun kita tulis di sini. Kalau misalkan faktorialnya 5 adalah 5 dikali dengan faktorial 4. Faktorial 4 itu apa? Faktorial 4 itu adalah 4 dikali faktorial 3. Faktorial 3 itu adalah 3 kali faktorial 2. Kemudian faktorial 2 adalah 2 kali faktorial 1. Sedangkan faktorial 1 adalah 1. Jadi dia mundur ya. Mundurnya secara rekursif. Kemudian beberapa aplikasi lain yaitu untuk menghitung kombinasi ya, karena sebelumnya tadi ada faktorial, dan faktorial itu salah satu penggunaannya pada kombinasi dan permutasi. Beberapa kasus yang menggunakan prinsip rekursif adalah ketika saya ingin menjumlahkan, outputnya adalah deret S sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sampai tambah N, sampai tambah suatu bilangan. Ya, jadi ini adalah suatu rekursif. Misalkan S, N-nya adalah 10, berarti gimana? S10 sama dengan 10 ditambah S9 ya, S9 sama dengan 9 ditambah S8 dan lain sebagainya sampai nanti S1 adalah 1 gitu. Demikian pula untuk yang ini. Nanti kalau S-nya adalah bilangan genap ya, penjumlahan dari bilangan genap gitu. Nah, kemudian ada kaitannya antara rekursi dan iterasi. Contohnya adalah recursive algorithm for Fibonacci number. Tapi ini menggunakan prinsip iterasi. Jadi prosedurnya adalah Fibonacci N non-negatif integer. Jadi pastikan N-nya adalah bukan bilangan bulat negatif. Kalau N-nya sama dengan 0, maka Fibonacci-nya 0. Kalau N-nya sama dengan 1, maka Fibonacci-nya 1. Kalau N-nya sama dengan sesuatu hal, maka Fibonacci-nya sama dengan N sama dengan Fibonacci N min 1 ditambah Fibonacci N min 2.
Jadi inisialnya itu adalah inisialnya ini, gitu ya. Kalau saya ngambil Fibonacci 2, berarti Fibonacci 2 itu adalah 1 tambah 0. Kalau saya ngambil Fibonacci 3, berarti 2 sama 1. Fibonacci 4, berarti Fibonacci 3 dan Fibonacci 2. Nah, Fibonacci 2 adalah begini. Jadi sama saja dengan rekursif. Nah, yang ini adalah an iterative algorithm for computing Fibonacci number, sama ya, tapi ini secara iterasi ya. Jadi if n-nya sama dengan 0, maka y-nya 0. Kalau x-nya sama dengan 0, y-nya sama dengan 1. Ya, ini hanya penulisannya dengan cara iterasi.